Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai struktur sel. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bahwa organisme, salah satu karakteristiknya adalah mempunyai sel. Jadi kalau tidak memiliki sel, berarti bukan organisme. Kemarin kita sudah melihat beberapa contoh dari organisme seperti protozoa, kemudian ada cacing, ada bakteria. Nah, sebenarnya mereka tersusun atas sel. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kalau uniseluler itu tubuhnya atau organisme itu hanya tersusun atas satu sel. Contohnya kemarin trypanosoma, amoeba, bakteri, ya kan. Nah, sedangkan yang multiseluler ya seperti cacing, hewan, tumbuhan, termasuk kita manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya dibatasi pada teori sel dan struktur sel. Nah, tapi struktur selnya kita hanya membahas fokus kepada sel hewan saja, ya kan? Meskipun sebenarnya struktur sel bakteri sudah kita pelajari di video sebelumnya, kalian bisa lihat saja seperti apa struktur sel bakteri yang termasuk prokariotik itu. Kemudian kalau sel tumbuhan memang tidak saya jelaskan secara rinci di sini, hanya sel hewan. Saya kasih contoh satu aja, sel hewan yang termasuk eukariotik, ya kan. Kita ingat lagi, eukariotik adalah yang memiliki membran nukleus atau memiliki inti sejati. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, ilmuwan-ilmuwan ini menemukan atau mulai mempelajari mengenai sel. Yang pertama ada Theodor Schwann dan Sladen, ya. Jadi sebenarnya banyak ilmuwan-ilmuwan. Nah, ini yang mungkin awal-awal penemuan sel-sel, ya kan? Karena sekarang banyak sekali penemuan-penemuan baru, ya kan, bahwa all living things are made of cell. Jadi semua living things, semua organisme atau semua makhluk hidup tersusun atas sel. Nah, kemudian 50 tahun kemudian ada Rudolf Virchow yang mengatakan semua sel berasal dari sel. Nah, sebenarnya panjang penemuan-penemuan ini, tapi ini yang singkat saja. Kalau kita lihat, ya, sel itu seberapa sih, ya kan? Contohnya ini sel tumbuhan, ya. Kalau tumbuhan dilihat daunnya itu ada tersusun atas sel-sel. Nah, segini. Nah, paling gampang yaitu lihat dulu telur, ya. Telur ayam itu ukurannya segini, ya kan? Nah, ini sel tumbuhan ini sekitar 1 mm kurang, ya kan? Nah, kemudian ini ada sel saraf, ada sel trypanosoma yang kemarin penyebab penyakit tidur itu, ya. Ada sel darah merah, ada Escherichia coli, bakteri. Escherichia coli itu bakteri yang kemarin di video virus di invasi atau diserang oleh bakteriofag, ya, bakteriofag atau virus T. Kemudian ini ada Chlamydomonas, ini alga hijau. Nah, ini virus posisinya di sini, jadi lebih kecil, ya, lebih kecil daripada bakteri, lebih kecil dari sel-sel hewan, ya, umumnya seperti itu. Nah, kemudian DNA itu apa? DNA itu ada di dalam nukleus. DNA inilah yang mewariskan sifat dari induk ke keturunan-keturunannya, termasuk kita, ya kan, dari orang tua ke kita. Dan DNA ini mengandung protein, basa-basa nitrogen, kemudian ada fosfat dan sebagainya yang nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Kalau kamu mau ngitung lah, berapa sih 1 nanometer, berapa satu ini, bisa dihitung nih, dihitung sendiri, cari di internet juga ada. Kira-kira seberapa kecil virus itu, seberapa kecil dari sel darah itu. Jadi sebenarnya kalau dirangkum prinsip-prinsip dari teori sel, yaitu yang pertama, semua organisme atau all living things are made of cell. Jadi tersusun atas sel-sel, ya. Atau selnya satu juga bisa, ya kan, karena kalau uniseluler. Kemudian struktur dan fungsi, unit struktur dan fungsi kehidupan paling kecil dari organisme itu sel, ya. Jadi struktur dan fungsi terkecil itu adalah sel. Nah, kalau tanpa sel, ya, organisme tidak bisa bertahan hidup, ya. Nah, yang berikutnya adalah semua sel itu berasal dari sel-sel sebelumnya. Nah, ini teori ini, prinsip ini mematahkan ide dari spontaneous generation atau generasi spontania yang mengatakan bahwa organisme atau makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup, ya. Misalnya melihat tikus yang ada di
keluar dari tumpukan gombalan, ya kan, kain. Nah, kain. Nah, itu jadi dianggap bahwa tikus itu berasal dari kain. Nah, kemudian akhirnya terpatahkan oleh teori-teori sel ini. Gitu. Nah, apa ini? Nah, ini gambar animasi ya. Sebenarnya kalau dilihat di mikroskop juga tidak seperti ini. Ini adalah gambar-gambar sel. Coba kamu pause dulu, kemudian kamu pikir ini kira-kira yang A, yang warna merah ini gambar apa, yang ini gambar sel apa, yang ini gambar sel apa. Coba pikir. Ya, sudah ya. Yang A ini gambar apa ini? Sel apa? Dia ada dinding sel, ada membran sel, ada kapsul. Nah, ciri-cirinya kemudian materi genetiknya nukleoid terurai. Nah, berarti ini adalah sel bakteri atau kelompok prokariotik yang kemarin sudah dipelajari. Kalau masih lupa lagi bisa dilihat materi yang kemarin ya. Kemudian kalau ini ya, warnanya hijau ya kan, ada sel wallnya atau dinding selnya, punya nukleus bulat besar dan ada vakuola yang besar. Nah, biasanya vakuola lebih besar dari nukleus. Nukleus ini isinya materi genetik. Ini sel tumbuhan atau biasanya ini belum tentu ya warnanya hijau ya, karena ini cuma digambar aja biar mindsetnya hijau. Tapi intinya kalau mau membedakan sel tumbuhan itu dia nggak ada kapsulnya ya. Kalau pada sel prokariotik ada kapsul, kalau dia langsung dinding sel dan membran sel. Kemudian cirinya adalah dia punya nukleus dan vakuola. Nah, nukleusnya itu di dalamnya ada materi genetik, ada DNA-nya. Nah, di sini lebih terlihat ya bedanya dengan sel bakteri. Dan biasanya itu bentuknya seperti segingam ya. Kalau pada beberapa sel tertentu sih ya, sel tertentu ya. Kemudian ini sel hewan ya, ciri khasnya dia tidak punya dinding sel ya. Nah, ini nukleusnya. Memang gambarnya beda-beda, nanti kalau lihat di buku juga berbeda. Tapi yang penting konsepnya tahu bahwa kalau sel tumbuhan itu punya dinding sel, kalau sel hewan tidak punya. Kemudian sel tumbuhan punya vakuola. Nah, itu aja. Jadi apa sih perbedaan antara bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan? Kalau sel bakteri, nukleus membrannya atau membran nukleusnya dia tidak ada, absent, tidak ada. Kalau pada sel hewan ada, pada sel tumbuhan ada. Jadi sel hewan dan sel tumbuhan itu punya membran sel. Membran sel beda dengan membran nukleus. Jadi membran sel itu, jadi ada sel kemudian dia melindungi bagian luar membran sel. Ya, kalau pada tumbuhan ditambahi dengan dinding sel. Pada bakteri ada dinding sel, ada kapsulnya. Nah, mitokondria pada bakteri tidak punya ya, tapi dia ada semacam struktur seperti mesosom ya, yang itu mungkin salah satunya untuk energi ya. Kemudian kalau pada sel tumbuhan dan sel hewan punya mitokondria. Dinding sel pada sel bakteri punya yang tersusun atas peptidoglikkan yang eubacteria kemarin dibaca lagi videonya. Kalau pada sel tumbuhan juga punya tersusun atas selulosa, kalau pada sel hewan tidak punya ya kan. Begitu ya. Itulah perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah salah satu struktur sel hewan. Nah, struktur sel hewan, kalau kamu mau praktikum dengan struktur sel hewan, kamu bisa menggunakan sel epitel ya, yang ada di pipi. Nanti dilihat, tapi harus sesuai prosedur ya, ditetesi dengan methylene blue supaya lebih jelas. Kalau mau lihat seperti apa praktikum selnya, nanti bisa lihat di video ini ya, video penggunaan mikroskop, kemudian bagaimana membuat sayatan bawang merah, bagaimana membuat epitel pipi. Kalau misalnya karena ini masa pandemi tidak bisa, nanti bisa lihat video di bawah ini, bisa disimak bagaimana, karena hubungannya sel pasti hubungannya dengan mikroskop juga. Nah, jadi nanti bisa dilihat, ini linknya saya taruh di bawah, sama saya taruh di deskripsi cara penggunaan mikroskopnya ya. Kembali ke teorinya, teori sel. Jadi sel itu kalau saya ibaratkan itu seperti ini ya, ruang kelas ya, kalau kamu masih ingat-ingat ruang kelas. Jadi ada yang melindungi kan kelas itu, setiap kelas ada yang melindungi, yaitu tembok ya kan, atau dinding ya, atau pembatas. Nah, itulah yang disebut dengan membran sel. Nah, jadi paling luar ini yang warna coklat. Nah, ini kira-kira apa nih berarti?
Nah, coba kamu bisa pause dulu, coba sambil cari-cari dari buku ya, jangan mendengarkan video aja. Coba ini apa ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dari internet juga bisa. Oke ya, sudah cari ya. Nah, nomor 1 ini apa yang paling luar nih tadi? Adalah membran sel yang melindungi sel. Nah, jadi yang membatasi antara sel satu dan yang lain. Ini kan sebenarnya di sampingnya ada sel, sampingnya ada sel. Kalau multiseluler ya, ini adalah membran sel. Fungsinya buat apa membran sel ya? Membran sel itu fungsinya menyelimuti sel yang dan berperan sebagai keluar masuknya zat. Nah, kamu kan kalau di kelas ya, di ruangan ini kan ada pintu ibaratnya. Nah, pintu inilah untuk keluar masuknya zat. Nah, di membran sel itu juga bukan hanya sebatas seperti plastik yang menutupi makanan ya kan, tapi dia ada pori-porinya. Nah, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi membran sel itu fungsinya untuk melindungi atau menyelimuti sel dan sebagai tempat keluar masuknya zat. Kemudian apa ya, nomor 2 lah, setelah dilihat dari membran sel, di dalamnya ada cairan-cairan sel. Nah, kemarin apa cairan sel namanya yang waktu kita belajar bakteri, cairan selnya namanya adalah sitoplasma ya. Nah, sitoplasma ini sering disebut juga sitosul, yaitu berupa cairan yang di dalamnya terdapat organel-organel sel dan zat-zat dalam sel. Ada enzim di situ, ada organel-organel ya. Jadi ibaratnya kalau di ruang kelas ya seperti udara, inilah sebagai cairannya. Nah, sedangkan guru, siswa dan sebagainya ini sebagai organel-organel kalau saya menganalogikannya. Jadi ibaratkan sajalah seperti ruang kelas itu ada tembok sebagai membran sel, kemudian ada kita guru, saya guru, kamu saya dosen, saya guru, kamu siswa, ya itu sebagai organelnya ya. Meskipun sekarang ruangnya ruang maya ya, tapi nggak masalah ya. Masih ingat kan belajar di kelas seperti apa? Nah itu ya. Nah, organel-organel itu apa saja? Nah, salah satunya ada nukleus ya. Memang ada yang mengatakan itu dikeluarkan dari organel, tapi saya menyebut nukleus itu organel. Nukleus itu apa? Inti sel. Inti sel. Nah, pada nomor mana inti sel nih? Kalau dilihat yaitu nomor 3, biasanya lebih besar, paling besar dan warnanya lebih pekat kalau dilihat di mikroskop, kalau diwarnai, karena dia menyerap warna biasanya. Nah, ini pada sel hewan ya. Ini pada sel hewan. Nah, kalau pada sel bakteri kemarin nukleusnya nggak punya, dia tidak punya nukleus sejati, tapi dia ada materi genetik yang terurai. Nah, kalau pada eukariotik, pada sel hewan ya, sel tumbuhan, sel yang kelompok eukariota yang kemarin kita lihat di video pembelajaran nomor 1, nah itu diselimuti oleh membran nukleus. Nah, jadi dia ibaratnya seperti dibungkus gitu. Nah, jadi ada membran nukleusnya. Membran nukleus juga punya pori-pori juga. Nah, di dalam nukleus itu ada apa sih? Ada kromosom. Nah, kromosom atau kromatin. Nah, di dalamnya itu ada DNA yang membawa sifat. Maka kenapa disebut nukleus sebagai pengatur kegiatan sel? Karena banyak sekali DNA atau materi-materi genetik yang fungsinya nanti misalnya membentuk sintesis protein dan sebagainya, begitu ya. Jadi ibaratnya kalau disimpulkan bahwa nukleus itu sebagai pengatur kegiatan sel, maksudnya karena di dalamnya mengandung materi-materi genetik atau DNA itu. Nah, ibaratnya kalau di kelas seperti apa ya? Mungkin guru lah kalau nukleus itu diibaratkan, karena guru yang mengatur kegiatan di dalam kelas. Nah, seperti itu. Kalau itu analogi saya loh. Kalau analogi kamu ya terserah ya. Jadi supaya diingat-ingat, oh Pak Dani itu mengatur kelas, oh Pak Arif mengatur kelas, Bu Wiwi mengatur kelas. Nah, misalnya seperti itu, atau Bapak Ibu yang lain ya mengatur kelas. Nah, itu kan kalau misalnya ada yang berisik di semprit ya kan, ojo berisik ya. Ini adalah nukleus. Kemudian ada organel lain ya, mana ya, di nukleus itu di sekitarnya itu biasanya ada bagian atau struktur ya yang namanya retikulum endoplasma atau RE kalau disingkatnya. Jadi seperti kalau dilihat seperti lembaran-lembaran, tapi di dalamnya ada rongga-rongga. Fungsinya buat apa? RE itu biasanya untuk sintesis beberapa zat seperti lemak, protein, ada juga karbohidrat, itu
retikulum endoplasma. Nah, ada dua jenis retikulum endoplasma, kasar dan halus ya. Kalau yang kasar nih, kalau di gambar ini ada bintil-bintilnya. Nah, ibaratnya kalau ada bintil-bintilnya yang warna merah ini. Jadi dia ada bintil-bintil merah itu apa? Ribosum. Nah, jadi kalau RE kasar itu punya bintil-bintil merah. Bukan merah sih ya, tergantung ini gambarnya merah ya. Di gambar ini merah ya, jadi ada bintil-bintil yang namanya seperti ribosum, nempel lah ribosumnya ya, nempel di retikulum endoplasma. Nah, biasanya RE yang ditempeli ribosum itu dia fungsinya untuk mensintesis protein ya, gitu ya. Ada juga RE yang halus yang tidak ditempeli oleh ribosum begitu. Nah, ribosum itu sebenarnya fungsinya buat apa sih, Pak? Nah, fungsinya untuk kemarin sintesis protein. Nah, ingat ya yang kemarin di sel bakteri ya, kalau masih bingung lihat lagi materi bakteri. Jadi ribosum itu fungsinya untuk mensintesis protein. Protein itu kan penting bagi sel ya kan. Yang mana ribosum ya, yang merah-merah ini kalau di gambar ini. Nah, ini ya, strukturnya seperti titik-titik ini biasanya, dan menempel biasanya pada RE kasar dan membran nukleus. Jadi tapi bukan hanya di situ ya, kadang bisa ditemukan di kloroplas dan sebagainya. Jadi fungsinya itu untuk sintesis protein. Nah, protein itu buat apa tuh sebenarnya? Nah, protein itu kan sebenarnya struktur untuk misalnya untuk enzim ya kan. Di dalam sel itu ada enzim-enzim. Jadi untuk metabolisme, jadi makanan yang kamu makan itu nanti diolah di dalam sel gitu ya. Ada organel yang namanya aparatus Golgi atau badan Golgi, ini nomor 6 ya. Jadi yang dimasak di retikulum endoplasma itu mungkin belum sepenuhnya maksimal, maka harus ibaratnya dimatangkan lah di aparatus Golgi ini gitu. Jadi supaya lebih zatnya lebih bermanfaat ya, berfaedah gitulah istilahnya ya. Jadi nah, kemudian ciri khasnya apa kalau di gambar dia biasanya ada seperti bulatan ini yang namanya vesicle. Nah, ini vesicle nanti biasanya untuk membawa zat-zat. Nah, jadi zat-zat itu ibaratnya kantongnya ya kan, jadi untuk membawa zat. Nah, gitu, itu vesicle ya kan. Ibaratnya kalau ini ya apa, kalau di kelas ya mungkin tas ya kan, untuk membawa zat-zat. Nah, gitu kan, itu adalah vesicle. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini nih ya. Ini yang namanya apa? Mitokondria ya. Iki apa sing belum ya? Mitokondria. Jadi kalau ribosum itu untuk sintesis protein, kalau mitokondria untuk membentuk energi atau sering disebut respirasi sel. Nah, sebenarnya istilah respirasi yang sebenarnya itu ada di sel ini. Jadi makanan yang kamu makan itu seperti nasi, apa terus cimin, terus apa jajanan apa ya kan. Nah, itu akan diserap oleh usus halus, jonjot-jonjot, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah masuk ke dalam sel. Nah, di sel ini zat-zat yang kecil-kecil itu seperti glukosa nanti kan dipecah-pecah ya. Nanti kalau belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan dirombak ya, ibaratnya dirombak oleh enzim-enzim yang ada di sel dan kemudian dimasak lah ibaratnya di mitokondria untuk menjadi sebuah energi. Energi itu dari mana ya? Dari mitokondria. Bayangkan kalau sel tidak ada mitokondrianya ya kan. Nah, makanya ada sel-sel tertentu yang terlalu banyak mitokondria, ada yang tidak. Nah, itu tadi bagian-bagian utama dari sel. Nah, kamu sebenarnya masih banyak, tapi ini yang utama tadi. Paling luar ada membran sel, kemudian ada sitoplasma cairannya, di dalamnya ada organel-organel ya. Ada nukleus, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada ribosum, ada mitokondria. Nah, itulah yang utama. Nah, tadi itu yang organel-organel utama ya, dan struktur sel yang utama. Kemudian ada organel-organel lain, misalnya contohnya di sini lisosom. Lisosom ini fungsinya untuk mencerna makromolekul atau molekul-molekul yang besar di dalam sel. Jadi di dalam sel itu kan mesti ada zat-zat lain yang harus dicerna, yaitu contohnya dilakukan oleh lisosom ini ya. Nanti kalau akan belajar lebih lanjut boleh ya kan. Kemudian ada peroksisom. Nah, peroksisom ini juga fungsinya untuk metabolisme juga, dia untuk memproduksi hidrogen peroksida. Ya, ini untuk membuat produk sampingannya, biasanya dia memecah menjadi air kalau
hidrogen peroksida itu. Kemudian ada beberapa sel hewan ada yang punya mikrofili ya. Fili itu rambut-rambut kecil ya, beberapa ya. Kemudian ada juga yang tapi kalau pada setiap sel itu pasti ada yang namanya sitoskeleton ya. Sitoskeleton itu ibaratnya kan rangka gitu. Jadi sebenarnya organel-organel yang ada di dalam sel ini ya, itu diikat oleh semacam semacam, kalau diibaratkan semacam tali lah ya. Beberapa organel tidak tetap pada posisinya ya, begitu. Jadi sebenarnya sitoskeleton ini untuk memperkuat sel ya, jadi semacam rangkanya. Nah, ibaratnya mungkin kalau dianalogikan di dalam kelas mungkin semacam peraturan yang mengikat. Nah, jadi nggak bisa kemana-mana ya kan, harus di sini ya gitu. Jadi mungkin kalau dianalogikan seperti itu. Kemudian ada juga yang kalau pada sel hewan yang membedakan dari sel tumbuhan itu dia punya sentrosom. Sentrosom ini fungsinya untuk pembelahan sel. Nah, kalau pada sel tumbuhan tidak punya sentrosom. Nah, jadi pembelahan selnya sedikit berbeda dengan sel hewan. Dan nanti akan dibahas di materi pembelahan sel ya, kalau mau belajar ya. Kemudian yang terakhir ada juga yang memiliki flagel. Kalau beberapa juga tidak ada. Jadi tadi yang saya sebutkan di awal itu adalah struktur-struktur utama ya kan. Yang lainnya yang pendukung ya, tapi sebenarnya ada di dalam sel gitu. Nah, kalau pada sel tumbuhan, nah itu dia punya yang namanya dinding sel nih ya, atau sel wall itu. Nah, ini baru membran selnya. Kemudian bedanya dia punya vakuola. Vakuola ini biasanya untuk menyimpan makanan atau untuk merombak biasanya limbah-limbah sel juga di situ. Nah, biasanya terlihat pada sel-sel yang lebih tua ya kan, tidak ini semuanya terlihat ya. Kemudian sama yang lain, sama ini punya kloroplas. Nah, inilah yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan kan bisa berfotosintesis sehingga dia memiliki kloroplas ya, karena dia memiliki kloroplas sehingga dia bisa fotosintesis ya di dalam. Nanti akan dibahas juga kalau mau belajar lebih dalam. Nah, inilah perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan, tapi saya lebih fokus ke sel hewan. Kalau mau dilihat videonya, misalnya ini saya ambil video dari YouTube, mudah-mudahan sedikit bisa membantu kalian memahami sel pada organisme. Ya, ini sel. Jadi gambar ini ya, video ini bukan video yang real ya, tapi ini adalah animasi ya, animasi. Jadi kalau dilihat seperti ini. Nah, jadi sel itu kalau dilihat nah ini paling luar tuh sel membran ya, tadi kita ibaratkan seperti tembok ini ya. Di dalamnya ada cairan-cairan namanya sitoplasma. Nah, ini organ-organ ini tetap berada pada tempatnya karena ada sitoskeleton. Kemudian ini nukleus ya, yang besar ini dalamnya ada kromosom. Nah, ini kromosom itu apa? Di dalamnya ada DNA. Nah, kemudian eukariotik ya tahu ya. Ini organel-organelnya ya. Semua ini organ-organ nukleus. Kemudian ada ini retikulum endoplasma ya. Biar cepat saya ini retikulum endoplasma, ini mitokondria ya. Nah, ini retikulum endoplasma ya. Ada yang kasar, ada yang halus. Ini yang nempel ini ribosomnya ibaratkan. Nah, ini sintesis protein yang nanti dibentuk oleh sel, tepatnya di ribosom. Nah, ini vesikel ya. Oh ya, ini dari retikulum endoplasma akan dibawa ke aparatus Golgi. Nah, ini yang bawa siapa? Vesikel, ibaratnya tadi seperti tas itu loh ya. Nah, nanti dimatangkan di aparatus Golgi. Kalau pada sel tumbuhan punya vakuola. Ini yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ada juga lisosom tadi ya. Lisosom ini fungsinya untuk mencerna. Memang gambarnya nggak jelas ya kan. Jadi memang sebenarnya kalau tiap buku nanti beda-beda ya kan. Tapi yang penting kamu tahulah fungsi-fungsinya. Nah, ini mitokondria ya. Jadi untuk fungsinya untuk respirasi sel. Nah, respirasi sel di dalamnya ini biasa dia membrannya berlekuk-lekuk ini yang membentuk namanya krista. Nah, jadi dia nanti terjadi proses di sini nih, memecah bahan makanan menjadi yang sudah kecil-kecil itu menjadi energi. Nah, ini yang
Ini namanya sitoskeleton. Jadi dia membuat si organel itu berada pada posisinya dan juga memberi bentuk sel. Nah, itu aja lah kira-kira yang struktur gambarannya. Kalau mau lihat video-video lainnya di YouTube banyak. Ini saya hanya memberikan gambaran. Kemudian untuk menutup materi tentang struktur sel, coba ini ada gambar. Kamu kerjakan nih, ada kotak kata, kira-kira ini apa ya yang D, apa yang C, apa yang G. Nah, boleh kirim di kolom komentar di YouTube ini, atau misalnya langsung DM saya atau ke guru-guru kalian, sehingga kalian bisa belajar, direfleksikan bersama-sama. Nah, itu tadi semua pembelajaran kita mengenai struktur sel. Yang lebih utama adalah struktur sel hewan. Kita tahu bahwa sel hewan atau sel itu paling luar diselimuti oleh yang namanya struktur membran sel. Kalau pada tumbuhan ditambahi dinding sel di depannya atau di luarnya. Tapi setiap organisme pasti ada membran selnya, baik di bakteri, baik di jamur, baik di protozoa, baik di alga, baik di hewan, baik di tumbuhan, itu pasti ada membran sel karena dia yang melindungi sel. Adanya struktur tambahan seperti dinding sel dan kapsul itu karena memiliki karakteristik masing-masing. Nah, kemudian setelah dilihat, kalau dilihat dalamnya lagi ada cairannya ya, sitoplasma ya, yang diibaratkan tadi seperti udara di dalam kelas. Nah, kemudian ada organel-organel ya, kita inilah guru siswa ini organel-organel. Ada yang fungsinya mengontrol semua kegiatan sel, yaitu nukleus ya. Karena apa? Karena dia ada materi genetiknya di situ sebagai pusat ya. Kemudian ada juga mitokondria, ini untuk respirasi sel atau menghasilkan energi ya kan. Ada ribosom untuk sintesis protein dan sebagainya. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi. Terima kasih sudah mendengarkan video ini, semoga bermanfaat. Selamat siang.